Saat kekacauan meledak di seluruh kota, orang-orang berteriak menyuruh semua orang lari karena pasukan Raja Goblin sedang menyerang. Seorang gadis berlari kencang dalam kepanikan, sambil menangis minta tolong. Dia terus berlari dan memanggil seseorang, tapi tak ada jawaban. Sebelum dia sempat menyelesaikan teriakannya, sebuah tangan gelap membekap mulutnya sementara air mata mengalir di wajahnya. Dia dibanting keras ke tanah, dan di tengah kegelapan sekelilingnya, para goblin mendekat sambil memanggil gadis itu dengan kasar. Gadis itu menjerit ketakutan dan meronta saat pakaiannya disobek dan para goblin mengerubunginya. Ditahan di tanah oleh beberapa goblin, dia memohon agar mereka berhenti dan melepaskannya. Di antara isak tangis dan kepanikan, dia berteriak tidak dan memohon agar mereka jangan melakukannya. Di detik berikutnya, seorang goblin terpental keras ke samping, tubuhnya terhempas oleh serangan mendadak. Terkejut, gadis itu menoleh ke arah gangguan itu saat sosok-sosok bayangan mundur dan keheningan penuh keterkejutan menggantung di udara. Saat gadis itu gemetar mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, sang penyelamat berzira menepisnya dan berkata tak perlu berterima kasih, karena sudah sewajarnya seorang pria melindungi gadis cantik. Lalu dia menambahkan, kalau gadis itu benar-benar ingin berterima kasih, ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dengan senyum licik, pria berambut hitam yang mengenakan jubah berlapis bulu dan memegang senjata mengerikan itu mendekat lalu menyarankan, daripada berterima kasih, lebih baik biarkan dia melakukannya pada dirinya. Adegan pun bergeser saat narasi memperkenalkannya sebagai seorang pengembara dari dunia lain. Di aula luas seperti arena, narasi melanjutkan dengan menyebutnya sebagai pendekar pedang ulung yang setara dengan iblis, dan kini pahlawan yang mengakhiri pertempuran panjang melawan Raja Goblin. Dikelilingi para monster, dia memanggil seseorang bernama Takamichi sebagai sahabat lamanya. Sosok iblis itu melanjutkan, berkata bahwa selama bertahun-tahun dia menyaksikan pencapaian Takamichi dengan rasa iri. Di hadapan kumpulan besar para monster, diumumkan bahwa pada saat ini, Takamichi akan dianugerahi gelar Raja Iblis. Takamichi langsung menjawab dengan penolakan datar tanpa ragu. Para monster di sekelilingnya menatap dengan bingung dan terpukul, wajah mereka menegang karena tak percaya pada penolakan itu. Para monster pun meledak memarahi Takamichi, menyebutnya bodoh dan menuntut jawaban kenapa dia menolak kekuasaan tak tertandingi yang diimpikan semua orang, sambil menuduhnya memakai pensiun sebagai alasan untuk terus membantai goblin. Mereka terus mencoba merayunya, bilang kalau dia menjadi Raja Iblis, segala macam wanita, uang, dan artefak kuat bisa menjadi miliknya. Takamichi langsung membalas tanpa ragu. Katanya dia sudah punya lebih banyak dari semuanya dibanding mereka. Jadi sebenarnya apa maksud mereka? Monster berkepala serigala dan yang berwajah tengkorak bereaksi tegang saat sosok berwajah tengkorak itu membentak bahwa kali ini Takamichi sudah keterlaluan. Lalu bersikeras mereka harus mengadakan lomba untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan wanita paling banyak. Sementara suara lain berkomentar bahwa Raja Gil dan Lord Takamichi memang selalu akrab. Dengan ekspresi benar-benar muak, Takamichi mengangkat satu tangan dan belak-belakan mengumumkan bahwa dia pergi, meski singgasana menjulang di belakangnya. Saat berbalik pergi, dia berkata bahwa setiap kali Gil bicara, isinya selalu hal yang tidak berguna, dan sosok bermahkota itu pun tampak jelas kesal. Seorang bawahan mirip serigala lalu berbicara langsung kepada rajanya, bertanya kenapa dia begitu terobsesi pada orang dari dunia lain seperti Lord Takamichi padahal seharusnya dia punya banyak pangeran sedarah untuk dipilih. Sosok berkepala serigala itu menjawab pertanyaannya sendiri. Katanya tak satu pun dari mereka cukup kuat, karena di neraka, kekuatan adalah segalanya. Saat Takamichi melangkah pergi menembus kerumunan iblis, penjelasan berlanjut bahwa kekuatannya yang luar biasa membuatnya mampu menundukkan banyak iblis, bahwa dia hanya butuh 10 tahun untuk menjadi komandan seluruh pasukan mereka, dan dengan kekuatan seperti itu, bahkan para iblis paling brutal pun tak akan berani mengeluh. Sambil mengepalkan tangan dekat wajahnya, sang raja akhirnya menambahkan dengan nada lebih gelap bahwa, meski begitu, semuanya tidak sesederhana itu. Saat Takamichi berjalan menjauh, penjelasan sang raja berlanjut bahwa kekuatan sebesar itu berarti pengaruhnya di neraka tak akan pernah benar-benar berakhir. Narasi lalu beralih ke masa lalu, mengatakan bahwa sudah genap 10 tahun sejak Takamichi bereinkarnasi ke neraka. Saat itu, Takamichi mengingat bahwa dirinya tak lebih dari seorang siswa SMA tanpa bakat. Setelah terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain, dia akhirnya dikenal sebagai pahlawan besar yang menekan neraka. Sementara seseorang di dekatnya menyapanya hormat sebagai Lord Takamichi dan dia menjawab singkat dengan ya yang datar. Narasi menambahkan bahwa di sepanjang perjalanan itu, dia juga mendapatkan kehormatan dan uang. Sebuah suara lalu memanggil Lord Takamichi, langsung menarik perhatiannya. Beberapa wanita berkumpul di sekelilingnya dan dengan hangat mengundangnya menghabiskan malam bersama mereka. Sementara narasi dengan belak-belakan menyimpulkannya sebagai wanita juga. Takamichi tersenyum dan berkata sepertinya dia memang tidak punya banyak pilihan. Lalu memberitahu mereka bahwa hari ini dia hanya butuh satu orang, membuat yang lain tetap merapat mengelilinginya. Adegan berpindah ke kamar tidur, tempat tirai bergoyang di sekitar ranjang dan ruangan dipenuhi respons lembut, napas berat, dan persetujuan pelan. Salah satu wanita kembali berseru penuh gairah berulang kali,
memohon agar dia segera menyelesaikannya. Dalam suasana tenang setelah semuanya, Takamichi duduk di atas ranjang sambil mengatur napas ketika keringat mengalir di tubuhnya. Saat melihat layar persyaratan, dia sadar bahwa sebanyak apapun pengalaman yang dia dapat dari tidur dengan wanita, pohon skillnya tak akan terbuka lebih jauh kecuali dia memenuhi syarat prasyarat itu, dan dia mencatat bahwa kelihatannya memang tidak terlalu sulit, tapi ada satu masalah. Dengan tatapan kosong, dia menunjukkan bahwa syarat itu tetap saja vulgar seperti biasa, karena tidak ada elf di neraka. Seorang gadis bertanduk mendekat di atas bahunya dan bertanya apakah perolehan skill Lord Takamichi berjalan lancar. Lalu dia menjawab ceria bahwa iya, dan berkat Lulu, dia jadi semakin kuat. Saat mereka bergerak di dekat jendela dan tirai, dia terkagum-kagum bahwa skill inkubasi aneh miliknya benar-benar luar biasa. Katanya skill itu bisa meningkatkan kekuatannya lewat seks dan cukup untuk membuat siapapun iri. Dengan malu-malu dia berkata semua itu berkat dirinya, lalu bertanya apakah benar tidak masalah seorang putri sepertinya berhubungan seks dengan playboy seperti dia. Sambil cepat-cepat menambahkan bahwa tentu saja bahkan ayahnya pun tak akan keberatan karena dia berutang pada Takamichi. Takamichi menggoda bahwa dia tidak tahu kalau gadis itu ternyata semenyukai dirinya itu. Dan sambil tersipu, dia mengakui bahwa dia memang menikmati melakukannya dengan Takamichi. Sambil memeluknya erat dengan manja, dia mengaku bahwa dia benar-benar tak bisa berhenti darinya dan setelah mereka melakukannya, dia langsung jatuh cinta padanya. Sambil mendekatkan bibir ke telinganya, dia melanjutkan dengan bisikan lembut bahwa bagaimanapun juga. Sambil bergelayut padanya di atas ranjang, dia menutupnya dengan nada main-main bahwa dia adalah seorang incubus. Dia teringat bahwa setelah bereinkarnasi, dia menjadi anggota ras legendaris yang dikenal sebagai incubus. Dia menjelaskan bahwa para incubus adalah iblis yang memanipulasi wanita dan tidur dengan mereka. Dan meski mereka juga dikatakan mandul serta menuju kepunahan, kemampuan mereka yang luar biasa pernah membuat mereka menjadi spesies paling kuat dan paling ditakuti. Mengenang kenaikannya di neraka, dia berkata bahwa dia memakai kekuatan itu untuk terus tidur dengan wanita lagi, dan hanya butuh 10 tahun baginya untuk menjadi yang terkuat di sana. Sambil melihat persyaratan skill, dia mengeluh karena ada terlalu banyak kondisi unlock yang tak bisa dia penuhi di neraka, termasuk tuntutan seperti tidur dengan penyihir dan raksasa, yang berarti dia butuh pengetahuan dan perjalanan keluar tempat ini. Meski begitu, dia mencatat bahwa pohon skill incubus miliknya masih sangat besar, dan dengan satu ultimate skill tersembunyi yang berada di puncaknya, dia tak bisa menahan rasa penasarannya. Menatap skill terakhir itu, dia bertanya-tanya apakah membukanya akan membuat keinginannya terwujud, mengungkap kenapa dia bereinkarnasi, atau bahkan memberinya kekuatan setara dewa. Dengan senyum percaya diri, Takamichi memutuskan bahwa untuk memecahkan misteri pohon skillnya, dia akan meninggalkan neraka dan terus tidur dengan semua jenis wanita yang bisa dia temukan. Sebelum dia sempat memikirkannya lebih lama, seorang wanita memanggil Lord Takamichi dan memberitahunya bahwa sudah waktunya ronde kedua. Dengan wajah memerah dan setengah pasrah, dia mengakui bahwa dia memang tidak punya pilihan, lalu cepat-cepat menambahkan bahwa ini juga pasti menyenangkan. Saat dia kembali mendekat rapat, dia menyuruhnya membiarkan mereka melanjutkannya. Sebuah suara memanggil Lord Takamichi dengan nada mendesak. Sambil membalikan badan di ranjang, Takamichi bertanya ada apa, dan si pemanggil bilang dia sampai repot-repot memakai telepati untuk menghubunginya. Dia minta maaf karena mengganggu urusan pribadi, lalu bilang ada sesuatu yang menarik muncul di perbatasan, dan suara lain mendesaknya untuk segera ke sana. Saat mendengar kalau itu mungkin benda yang selama ini dia cari, sesuatu dari dunia itu, Takamichi tampak sangat terkejut. Dia langsung berteriak menyuruh mereka menunggunya di sana karena dia akan segera datang. Sementara wanita bertanduk di bawahnya mendongak kaget. Saat dia hendak pergi, wanita itu memanggil Lord Takamichi dan bertanya apakah dia akan datang lagi. Dia berhenti sejenak dan melirik ke samping dalam diam. Sementara wanita itu menatapnya dari belakang dengan wajah bingung. Lalu, dengan wajah tegang, Takamichi menjawab iya. Sementara wanita itu tetap berdiri di belakang. Di perbatasan, seorang goblin yang panik berteriak menyuruh semua orang lari saat sebuah gunung tandus menjulang di kejauhan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat menyapu area itu, melemparkan tubuh dan puing-puing ke udara dengan suara menggelegar. Sebuah suara dengan panik memerintahkan semua orang untuk mundur. Seorang komandan Beasman, babak belur tapi tetap garang, menyatakan dia tidak akan menyerah. Meski dia memperingatkan kalau ini benar-benar kelas komandan, mereka mungkin tidak punya peluang. Saat berhadapan dengan chimera raksasa mirip singa, yang lain dengan murah mengakui tidak ada harapan karena monster itu terlalu besar. Bahkan ada yang bilang ini bisa jadi kelas epik. Beasman lain menyipitkan mata dan bilang, meski ini mangsa mereka tetap harus siap menghadapi apapun. Tiba-tiba dia menggeram bahwa tak seorang pun boleh menyentuh Drex, bersikeras kalau mangsa itu miliknya seorang. Pada saat itu, seseorang berteriak bahwa Lord Takamichi akhirnya datang. Chimera raksasa itu dan sosok-sosok di sekitarnya sama-sama terdiam bingung, lalu menoleh ke arah kedatangan yang tak terduga itu. Takamichi menerjang lurus ke depan dan mendarat di wajah chimera itu, sementara seseorang di dekatnya memanggilnya. Pada detik berikutnya,
Sebuah hantaman berat menghantam monster itu dengan kekuatan yang meledak-ledak. Takamichi melanjutkan serangannya di udara, menekan serangan itu ke tubuh Chimera dan membuat makhluk raksasa itu terpental ke belakang. Dengan tenang Takamichi mengakui kalau itu lebih keras dari dugaannya. Lalu menebak monster itu pasti Chimera kelas epik saat dia turun kembali akibat benturan tadi. Melihatnya, seorang biasman berkata kagum bahwa itu keterlaluan, atau lebih tepatnya luar biasa, dan bilang memang begitulah Lord Takamichi. Chimera raksasa mirip singa itu mendongakkan kepala dan mengaum marah sementara puing-puing beterbangan di sekitar wajahnya yang terluka. Monster itu tiba-tiba membuka rahangnya dan menembakkan ledakan sihir terkonsentrasi lurus ke depan. Sebuah lingkaran sihir bercahaya muncul di depan Takamichi dari balik semak, dan dia berhenti saat mantranya mulai terbentuk. Seorang biasman di dekat sana sadar apa yang terjadi dan langsung berseru panik bahwa itu sihir tingkat tinggi. Pada detik berikutnya, penghalang pertahanan raksasa bangkit di depan Takamichi, melengkung seperti tembok untuk menghadang serangan yang datang. Chimera itu menatap dengan mata terbelalak saat ledakan tadi melesat melintasi medan tempur dan malah menghantam penghalang itu, bukan targetnya. Diselimuti pola sihir yang rumit, Takamichi menyeringai dan berkata Chimera itu bisa memakai sihir tingkat tinggi, lalu mengungkapkan bahwa dia dilindungi perisai anti-sihir dengan ketahanan atribut dari level 1 sampai tingkat tinggi, sambil menambahkan bahwa Chimera ini bukan berasal dari neraka. Melihat mantranya tertahan, para biasman dan yang lain dengan serius mengenalinya sebagai perisai anti-sihir tingkat tinggi, sampai salah satu dari mereka terdiam tak percaya. Dengan seringai tajam, Takamichi menyatakan sudah waktunya mengakhiri ini dan menyuruh monster itu bersiap. Dengan sikap nyaris santai, dia mengangkat satu tangan dan menyuruhnya hati-hati melangkah, lalu menambahkan oke dengan enteng saat bergerak. Biasman itu cuma bisa bereaksi dengan suara bingung, dan dari belakang Takamichi hanya menjawab pelan, "Oh." Sesaat kemudian, tak terhitung duri hitam menyembur keluar dan menembus lurus tubuh Chimera itu, menusuk badan besarnya saat ia mengamuk kesakitan. Takamichi lalu menunjukkan bahwa makhluk itu tidak mengerti bahasa Jepang dan menyebut mantra itu Bloody Hell, sihir maksimum atribut gelap level 15. Serangan itu memakukan Chimera tersebut di pintu masuk gua, dengan pasak-pasak hitam yang menancapkannya ke tanah dan batu yang sudah hancur. Takamichi bertanya apakah Chimera itu keluar dari gua ini, dan seorang biasman langsung membenarkannya. Menghadap ke lubang gelap itu, dia bilang dia akan memeriksanya, memperingatkan bahwa tempat itu mungkin masih berbahaya, dan menyuruh yang lain menunggu di luar. Saat masuk ke dalam, dia juga menyuruh mereka melaporkan ini pada Gil, dan mereka menjawab dengan patuh. Saat berjalan masuk ke gua, Takamichi mengingat apa yang pernah dia dengar dalam cerita, bahwa neraka hanyalah sebagian kecil dari dunia ini, dan untuk menyelamatkan semua orang dari bencana neraka, Tuhan membagi dunia. Saat bergerak melewati semak belukar, Takamichi teringat rumor bahwa jalan menuju dunia lain tersebar di seluruh neraka. Dan itulah yang selama ini dia cari. Dia menambahkan bahwa dia sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Berdiri di depan lengkungan batu yang runtuh dan gerbang bundar bercahaya jauh di dalam hutan, dia sadar bahwa inilah itu. Sambil melihat sekeliling, dia berkata takjub bahwa konsentrasi sihir di sini pasti sangat besar. Tapi anehnya tidak ada cahaya matahari dan tempat ini tetap dipenuhi semak liar. Saat mengamati bangunan itu, dia menyimpulkan bahwa ini adalah gerbang teleportasi, dan berpikir kalau dia memasukinya, dia akhirnya akan meninggalkan neraka. Dia mengulurkan tangan ke arahnya, lalu berhenti dalam diam. Dengan senyum tipis, dia mengulang kata neraka dan bercanda pada dirinya sendiri bahwa tempat ini benar-benar neraka. Tapi rasanya juga seperti dia akan meninggalkan kampung halamannya. Dalam kilasan ingatan yang mendadak, dia melihat dirinya bertabrakan dengan kekerasan dari kehidupan lain, termasuk benturan mengejutkan dengan seorang pengendara sepeda. Lebih banyak fragmen langsung membanjir sekaligus. Pertarungan berdarah, sosok-sosok aneh, ciuman intim, pelukan hangat, sorak-sorai kerumunan, dan wajah-wajah yang akrab, semuanya menghampirinya saat dia berdiri di depan gerbang. Dengan senyum tipis, Takamichi berpikir bahwa dunia ini penuh monster, tapi dia sudah terbiasa hidup di sini. Dan dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Lulu, Gil, Drake, dan yang lainnya sedang menunggunya. Jadi suatu hari nanti dia akan kembali. Sambil meraih ke dalam cahaya yang berputar, dia mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang ada di seberang sana. Meski begitu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak apa-apa karena dia kuat. Lalu dia melangkah masuk ke gerbang itu. Menghadap portal itu secara langsung, dia merentangkan tangan dan dengan tatapan tajam menjatuhkan dirinya ke dalam lompatan seolah berkata sudah waktunya pergi. Pada detik berikutnya, pemandangan terbuka menjadi dunia terang dengan langit luas, gunung, dan pepohonan. Sementara Takamichi tampak kecil di tengah sebuah lapangan hutan yang damai. Di dekat sana, seorang wanita muda bertanduk dengan syal berlari menembus hutan, bernapas berat seolah sedang melarikan diri dari sesuatu. Di belakangnya, para pengejar bersenjata saling berteriak, menanyakan apakah ada yang melihatnya, sementara yang lain bilang seolah-olah dia menghilang. Bersembunyi di antara pepohonan sambil masih mengatur napas, wanita yang ketakutan itu mendengar seorang pria mengumpat dan menuntut tahu kemana dia kabur.
lalu memerintahkan yang lain untuk kembali dan mencarinya. Dan mereka menjawab, "Ya, Pak." Sambil menggenggam kedua tangan seperti berdoa, dia pelan-pelan memohon kepada Tuhan agar melindunginya. Setelah mendengarkan sejenak, dia membuka mata dan bertanya-tanya apakah mereka sudah pergi. Saat dia mengintip dari balik pohon, sosok pengejar yang mengerikan itu tiba-tiba menyembul dari batang pohon dengan seringai kejam dan mengejek kalau dia sudah menemukannya. Gadis muda bertanduk itu langsung tersentak mundur kaget, terengah saat tawa pria itu terdengar makin dekat tepat di samping tempat persembunyiannya. Dia menerjang ke arahnya, dan saat tangan pria itu meraih tubuhnya, dia menjerit menyuruhnya berhenti. Sambil menatapnya dengan nafsu, makhluk itu memanggilnya Lil Alula dan bilang dia seharusnya tidak kabur. Saat dia gemetar dan meronta, pria lain menahannya dan memperingatkan kalau dia terus begini, dia akan dikorbankan untuk Lord Patton, lalu menambahkan bahwa dia harus menghukumnya. Dengan liur menetes dari mulutnya, monster itu mendekat dan dengan kasar bertanya-tanya seperti apa rasanya dia. Wajahnya memerah karena panik, dia menjerit menyuruhnya berhenti saat lolongan penuh gairah makhluk itu memenuhi hutan. Lalu penyerang itu tiba-tiba membeku dan berseru kaget, dan di panel berikutnya sosok berambut gelap sudah muncul di belakangnya di antara pepohonan. Pendatang baru itu langsung menyerang, dan saat gadis bertanduk itu menatap dengan mata membelalak, mulut monster itu ditembus dan tercabik brutal dalam semburan benturan. Dengan suara rendah dan tenang, Takamichi berkata bahwa dunia ini ternyata juga tidak damai, lalu dengan lelah dan tak percaya bilang bahwa setelah susah payah melewati gerbang, dia sudah langsung kembali menghadapi beginian, dan cuma bisa mengeluh, astaga. Takamichi, dengan tubuh yang masih diselimuti aura gelap seperti terbakar, melangkah melewati para monster yang tumbang dan dengan lembut bertanya pada gadis muda bertanduk itu apakah dia bisa berdiri, lalu menyapanya sebagai nona muda. Dia memberinya senyum tipis yang santai, terlihat jauh lebih tenang dibanding kekacauan di sekeliling mereka. Menatap balik dengan syok, dia berpikir bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia hampir mati lagi, lalu sadar bahwa dialah orang yang tahu kalau gerbang itu dilindungi sihir penghalang sekuat itu. Saat menatapnya, dia canggung bertanya kenapa dia menatap begitu serius, lalu suaranya menggantung dengan gumaman ragu. Matanya membelalak saat dia cuma bisa mengulang dengan tak percaya, "Nona muda." Tiba-tiba salah tingkah dan langsung berteriak, dia menyebutnya mesum, menuntut tahu di mana akal sehatnya, memakinya sebagai sampah menjijikan, dan berteriak menyuruhnya tunggu dan jangan mendekat. Sementara Takamichi cuma bisa melongo bingung dengan apa, dan mencoba menenangkannya. Kaget oleh ledakan emosi itu, dia mundur dan bertanya sebenarnya ada apa ini. Dia mengeluarkan decitan pendek, wajahnya berubah merah menyala. Dengan wajah merah dan marah besar, dia menuntut tahu kenapa Takamichi telanjang dan apa yang ingin dia lakukan padanya. Sambil berteriak bahwa yang mesum justru dia dan apa yang dia katakan sama sekali beda dengan yang dia lakukan. Takamichi akhirnya sadar letak masalahnya dan panik. Berpikir gawat, dia benar-benar telanjang bulat. Dalam hayalan mendadak, gadis bertanduk itu meraih wajahnya dengan mata berbinar dan buru-buru memanggilnya nona muda sambil berteriak menyuruhnya mendengarkan. Takamichi yang salah tingkah dan tersipu cuma bisa berpikir dengan tak percaya kalau gadis ini benar-benar intens. Saat dia makin terseret ke dalam delusi itu, dia gugup berpikir bahwa kalau lengah sedikit saja, rasanya dia bakal ikut tersedot dan ditelan habis. Dalam adegan hayalan itu, dia dengan senang hati bicara soal mereka pergi kencan beberapa kali. Lalu sekitar kencan ketiga bilang sudah waktunya mereka melakukannya. Dan Takamichi membayangkan dirinya jadi salah tingkah lalu mencicit malu sambil berpikir bahwa Incubu sepertinya memang tipe yang bakal ngomong begitu. Berkeringat dan wajah memerah, dia panik karena dada gadis itu menekan pahanya dan rasanya terlalu lembut. Kewalahan, dalam hati dia menjerit bahwa dia sudah tidak tahan lagi. Lalu hayalan itu mendadak buyar, dan saat kesadaran kembali di sekitar tubuh telanjangnya, dia kaget menyadari bahwa semua itu cuma terjadi di dalam kepalanya. Pada saat yang sama, sesuatu yang berat jatuh ke lokasi itu dan langsung memutus suasana sepenuhnya. Seorang penunggang kuda berzirah raksasa muncul di hadapan mereka, dan Takamichi mendongak kaget sambil berseru bahwa itu mereka. Ksatria yang mengintimidasi itu menyatakan gelar Black Sword of Eternal Sexuality dan menambahkan bahwa ketahanan itu perlu. Dengan salah tingkah dan wajah merah, Takamichi bersikeras bahwa yang barusan itu cuma kecelakaan, tapi dia bilang dia tidak bisa mengendalikan kekuatan seksualnya di dunia ini. Lalu canggung menambahkan bahwa secara moral itu. Penunggang berzirah itu langsung memotong alasan itu dengan dingin, menyatakan bahwa moral tidak diperlukan. Menatap kaget sambil masih telanjang, Takamichi diberitahu bahwa dia adalah seorang incubus, dan dia harus selalu bertindak sebelum berpikir. Saat ksatria itu menjulang di atasnya, dia mendengar perintah garang bahwa sekarang adalah waktunya melepaskan kekuatannya dari perlindungan selangkangannya. Serangan itu diumumkan dengan megah sebagai Black Sword of Eternal Sexuality. Gadis bertanduk itu, dengan wajah merah dan napas tersengal, bereaksi kaget bahwa itu bahkan lebih besar dan lebih keras. Sementara Takamichi yang menahan diri bergumam bahwa dia sudah. Sebuah tangan menjulur saat gadis bertanduk itu tersentak, dan Takamichi tiba-tiba berteriak kaget, sadar dalam hatinya, oh tidak. Dengan tubuh limbung,
Dia panik berpikir bahwa bahkan dengan pengalaman 10 tahun melakukannya berulang kali, kenikmatan ini begitu kuat sampai dia bisa pingsan kapan saja. Sambil bertanya-tanya sebenarnya ini apa dan menyadari bahwa gadis ini kelihatannya masih perawan. Tapi, meski begitu, dia menguatkan diri dan bersikeras bahwa dia tidak bisa membiarkan gadis itu melakukan semuanya sendiri. Tapi, dengan senyum goyah dan keringat di wajahnya, Takamichi berkata bahwa dia yakin gadis itu juga ingin merasa enak. Gadis bertanduk itu tersipu hebat dan, sambil menatapnya dengan senang, memuji bahwa warnanya indah sekali. Menatap ke arahnya, Takamichi berkata bahwa kalau begitu, dia akan langsung membuatnya merasa enak. Begitu dia menyentuhnya, Takamichi langsung tersentak dan berseru kaget bahwa cuma dengan menyentuhnya saja sudah begini. Lalu menatap tak percaya pada betapa kuat rasanya sejak awal. Berbaring di rumput sambil terengah, gadis bertanduk itu berkata astaga. Dia menyerangnya begitu ganas, tapi akhirnya malah selesai sendiri. Dia meraih ke arahnya dan menyuruhnya mendekat, bilang bahwa ini akan berlanjut sampai dia puas. Sambil terengah dan wajah memerah, dia memperingatkan bahwa kalau dia terus begini dia akan liar lagi. Lalu menambahkan dengan tawa kecil panas bahwa dia sudah sedikit terbangun. Meringkuk ke depan di atas tanah dan bernapas berat, gadis bertanduk itu gemetar saat momen itu terus berlanjut. Sambil menyeringai bersemangat, Takamichi berkata dia harus mengecek apa yang terjadi. Tertawa bahwa dia membuka sebuah skill dan sudah lama sejak terakhir kali. Sementara mereka berdua masih berada di tanah lapang hutan itu. Sebuah tampilan seperti status muncul di depannya menunjukkan skill Unlock Acceleration level 6, dengan syarat tercatat menerima Velatio dari seorang kuku kulu dan ditandai tercapai, dan Takamichi pun sadar bahwa gadis ini berasal dari ras langka. Masih dipenuhi semangat, Takamichi berkata sudah sangat lama sejak dia membuka skill, dan dia benar-benar senang soal itu. Saat gadis bertanduk itu tertidur di rumput, Takamichi menatapnya dan berpikir bahwa dia bukan cuma imut, level kemampuannya juga luar biasa. Dan kalau ada kesempatan lagi, dia harus memanfaatkannya lebih jauh. Dia bergerak bangun di hutan dan dengan linglung bertanya dia ada di mana. Dan Takamichi langsung menyadarinya lalu berkata dengan reaksi cerah bahwa akhirnya dia bangun juga. Dengan senyum canggung tapi antusias, Takamichi mengakui bahwa tadi dia benar-benar luar biasa. Gadis itu langsung tersentak bangun. Wajahnya berubah merah menyala saat dia bereaksi dengan syok total. Takamichi cepat-cepat minta maaf, memanggilnya nona muda dan bertanya apa dia masih belum bisa memaafkannya. Sambil memeluk dirinya sendiri dekat pohon, gadis bertanduk itu dengan marah menyuruhnya pergi dan menyebutnya mesum sialan. Sementara Takamichi membela diri bahwa dia memang menahan diri untuk tidak memasukkannya. Bukan begitu. Masih tersipu dan meringkuk dengan lutut ditarik ke dada. Dia bertanya-tanya kenapa tadi dia bisa mulai bertindak seperti itu. Lalu cemas bertanya pada diri sendiri apakah itu karena dia makan jamur aneh. Berusaha mengganti topik, Takamichi berkata oh, iya. Lalu bertanya sebenarnya gadis seperti dia sedang apa di tempat begini. Dia menjelaskan bahwa dia seorang dokter dan datang mencari tanaman obat. Dan saat Takamichi bertanya siapa orang-orang tadi, dia mencatat bahwa mereka itu bandit setempat yang mungkin bawahan baton. Dari atas di tanah lapang itu, Takamichi berkata dia sebaiknya segera kembali, karena teman-teman para bandit itu mungkin sedang mencari mereka sekarang. Gadis bertanduk itu bilang dia tidak bisa melakukan itu, karena dia punya keluarga yang sebentar lagi membutuhkan obat ini, dan untuk membuatnya dia masih butuh stone crop oranye langka. Lalu menambahkan kalau ini juga bukan herbal yang benar. Mendengar itu, Takamichi cuma bilang dia paham. Saat dia menatap ke arah pepohonan, Takamichi menyela dan bilang kalau begitu dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Sementara tampilan seperti pohon skill status menandainya sebagai aura, dokter kuku kulu berusia 20 tahun, di bawah kategori family aura. Notifikasi baru muncul, menyatakan bahwa medicinal herb detection level 1 telah terbuka. Aura terlihat kaget dan bilang dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Lalu spontan berkata kalau mungkin dia tahu harus pergi kemana. Dia bergegas menembus hutan dengan Takamichi mengikuti dari belakang. Lalu melihat tanaman itu dan berseru kalau benar-benar ada stone crop oranye langka itu. Sambil memegang herbal itu, Aura tampak bingung dan bertanya kenapa ini bisa terjadi. Bilang kalau letaknya tadi sangat jauh, tapi entah bagaimana dia langsung tahu di mana posisinya. Dia menoleh ke Takamichi dan bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu. Sementara Takamichi dengan santai menjawab kalau dia tidak melakukan apa-apa. Takamichi lalu menjelaskan bahwa karena sejak awal dia memang punya bakat menjadi dokter dan sangat mementingkan keluarga, yang dia lakukan cuma memberi sedikit dorongan. Saat Aura bersikeras bahwa dia pasti melakukan sesuatu, Takamichi memikirkan kemampuan incubus lain bernama leader management, menyadari bahwa siapapun yang menerima spermanya akan menjadi pengikutnya, sehingga dia bisa memeriksa status dan pohon skill mereka, dan dia juga bisa membuka skill para pengikutnya dengan IP yang sudah dia kumpulkan. Aura bilang memang benar dia menemukan herbal yang dibutuhkannya. Takamichi bilang dia akan mengantar Aura kembali ke desa, dan menambahkan kalau dia juga ingin belajar lebih banyak tentang dunia ini. Aura memberi reaksi kecil penuh kaget saat mereka mulai berjalan bersama menyusuri jalan berbatu itu. Memandang hamparan luas di depan, Takamichi merasa senang karena akhirnya ini adalah jenis dunia yang selama ini dia harapkan,
dengan langit biru dan bumi yang hijau. Di tengah perjalanan, Takamichi bertanya pada Aura seberapa jauh lagi rumahnya, sambil santai memanggilnya Aura Chen. Aura, yang jelas terlihat terganggu, bilang mereka sudah hampir sampai dan dengan tegas menyuruhnya jangan memanggilnya Chen karena mereka tidak sedekat itu. Menggigil kedinginan, Takamichi mengeluh betapa dinginnya udara itu dan bilang setelah semua waktu yang mereka habiskan tadi di sana, itu sama sekali tidak menyenangkan. Lalu menambahkan bahwa dia juga tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh pada dirinya dan dia kehilangan kendali. Dia berargumen kalau Aura juga menyerangnya dengan cukup agresif untuk seseorang yang katanya tidak bisa mengendalikan diri. Sementara Aura membalas ketus bahwa kalau dia mau bicara begitu, sekalian saja sebut itu penyerangan, tapi setelah meluapkan kekesalannya, dia pelan-pelan terdiam dan tetap berterima kasih padanya. Takamichi menatap ke arahnya dan bilang akan lebih baik kalau dia menjauh darinya. Aura bertanya apakah itu karena pria yang tadi dia sebutkan, dan Takamichi membenarkannya, memperingatkan bahwa tidak diragukan lagi pria itu akan datang untuk balas dendam dan dia bukan tipe orang yang bisa diajak berunding. Aura dengan datar bilang dia tidak peduli padanya. Takamichi teringat senyum dingin pria itu saat dia menyatakan bahwa yang penting baginya cuma satu. Jangan sampai ada orang di dunia ini merebut gadis-gadis yang dia sukai. Sambil memalingkan wajah dengan ekspresi gelisah dan nyaris pasrah, Aura pelan-pelan menyebut Takamichi bodoh. Jalan mereka terbuka menuju sebuah desa damai di bawah langit cerah, dengan rumah-rumah yang berkelompok dan sebuah bangunan tinggi di tengah mulai terlihat. Seorang bocah mengintip dengan kaget dan bergumam itu tidak mungkin. Sementara seseorang yang lebih jauh di jalan menyadari keberadaan mereka berdua dan bereaksi terkejut. Saat Aura melangkah masuk ke desa dengan Takamichi tepat di belakangnya, orang-orang mulai berteriak menyuruh semua orang keluar karena Sister Aura sudah kembali. Para penduduk menjulurkan tubuh dari bangunan dengan tidak percaya, berteriak takjub bahwa dia benar-benar berhasil lolos. Seorang gadis kecil berlari ke arah Aura menembus kerumunan yang berkumpul, sambil menangis memanggil kakak perempuannya. Menjatuhkan diri ke dalam pelukan Aura, gadis itu sambil berlinang air mata memanggilnya Amira dan bilang dia kira dirinya tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Aura memeluk gadis itu erat-erat, meminta maaf pada Amira dan bilang dia sudah membuatnya khawatir. Sementara Takamichi tersenyum di samping dan berkomentar kalau dia tidak menyangka Aura punya adik perempuan seimut itu. Para penduduk mengerubungi mereka dengan lega sekaligus tak percaya, bersyukur pada Tuhan dan bertanya bagaimana mungkin Aura bisa melarikan diri. Sampai wali kota tua itu tiba-tiba menyadari Takamichi dan tampak terkejut. Sambil tersenyum, Aura menjelaskan bahwa ceritanya panjang, tapi dia bilang pria inilah yang menyelamatkannya, membuat sang wali kota terdiam kaget sementara yang lain ikut mendengarkan. Wali kota itu menundukkan kepala dan dengan penuh rasa terima kasih berterima kasih kepada Takamichi karena telah menyelamatkan Aura, lalu dengan hangat mempersilahkannya untuk tinggal di desa mereka. Takamichi dengan tenang bilang kalau begitu, sepertinya dia akan menerima tawaran itu, dan tak lama kemudian dia sudah duduk di meja besar sambil langsung menyantap makanan. Saat dia makan, seseorang dengan gugup bertanya pada Tuan Takamichi apakah makanan ini sesuai dengan seleranya. Takamichi melahap jamuan itu dengan antusias yang jelas terlihat dan menyatakan bahwa dia belum pernah makan sesuatu yang selezat ini. Sambil terus menjejali dirinya dengan makanan, dia bilang dia tidak akan pernah kembali ke dunia penuh daging ikan pahit itu. Sementara Aura dengan tajam bertanya apakah dia pernah dengar soal tata krama. Para penduduk tertawa dan meyakinkannya bahwa untuk saat ini hanya sebanyak inilah yang bisa mereka sajikan. Tapi dia tidak perlu khawatir karena dia boleh makan gorge sesuka hati. Lalu wali kota itu dengan canggung menjelaskan bahwa biasanya mereka akan membiarkannya tidur dengan salah satu gadis yang lebih muda. Namun hal itu justru membuat Takamichi tersentak kaget. Suasana mendadak jadi serius saat wali kota itu bilang benar. Tapi itulah bagian dari masalah yang sedang mereka hadapi, dan dengan makin sedikitnya gadis muda yang tersisa di desa, masalah itu sudah tidak mungkin diabaikan lagi. Sambil mengambil suapan lagi, Takamichi bertanya sebenarnya apa alasan dibalik si Baton ini. Para penduduk menjelaskan bahwa Baton memang benar-benar monster mengerikan dalam wujud manusia. Dan sejak dia datang, para banditnya tanpa henti berkeliaran di gunung mereka, menculik perempuan manapun yang bisa mereka tangkap. Mereka melanjutkan bahwa para perempuan yang dibawa ke markas Baton dikabarkan diperkosa dan disiksa setiap hari, diperlakukan seperti ternak, dan kebanyakan dari mereka mati di sana atau mengakhiri hidup mereka sendiri. Mendengar itu, Takamichi dengan muram berkata bahwa Baton benar-benar iblis tak berperi kemanusiaan yang tidak bisa ditebus. Lalu dia bertanya kenapa para penduduk tidak mencoba melawannya sejak awal. Seorang pria yang lebih tua menjawab bahwa awalnya mereka memang melawan, tapi mereka tidak sanggup menanggung penghinaan itu, dan meskipun mereka bukan hanya bangkit melawan tapi bahkan juga meminta bantuan pada asosiasi penjaga, tetap saja tidak ada yang berubah. Para penduduk menjelaskan bahwa kebanyakan anak buah Baton adalah demi-human, jadi pertempuran itu sudah kalah bahkan sebelum dimulai, dan akibat tindakan mereka, sebagian besar pemuda desa terbunuh, sementara siapapun yang mencoba mengejar mereka dikalahkan satu persatu oleh bawahan Baton. Lebih buruk lagi, bahkan setelah mereka melaporkan semuanya ke asosiasi penjaga Hetera, mereka diberitahu bahwa pihak sana sudah terlalu sibuk menghadapi perang melawan Goblin dan tidak bisa mengirim pasukan ke desa terpencil seperti ini.
Mereka menambahkan bahwa karena markas Baton sedang dibangun di jalan menuju Hetera, mereka terjebak seperti burung di dalam sangkar, tidak bisa meninggalkan desa karena tidak ada yang bisa selamat menembus hutan yang dipenuhi monster sihir. Meski begitu, salah satu penduduk memberi Takamichi senyum kecil dan bilang mereka tetap senang karena setidaknya dia sudah menyelamatkan Aura. Aura memprotes bahwa mereka sebenarnya sudah siap melancarkan satu serangan terakhir untuk menyelamatkannya apapun risikonya, dan bilang mereka tidak seharusnya melakukan hal seperti itu demi dirinya. Para penduduk menjawab bahwa semua orang sudah sepakat, dan kalau itu berarti mereka bisa membawa pulang para perempuan desa, mereka akan melakukan apa saja untuk membalasnya. Sementara suara lain dengan lembut berkata pada Aura bahwa tidak apa-apa karena Marla, ibunya, telah menitipkan anak-anak itu kepada mereka. Seorang penduduk lalu menunjukkan bahwa Takamichi sudah mengalahkan anak buah Baton, dan bilang bahwa dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa menyelamatkan semua orang. Takamichi dengan datar menjawab bahwa dia tidak tertarik. Bangkit dari duduknya sambil melambaikan tangan dengan santai, Takamichi bilang jamuannya enak dan mengucapkan terima kasih atas makanannya. Saat seorang wanita tua mulai mengatakan bahwa anak itu tidak punya kewajiban untuk membantu mereka lebih dari yang sudah dia lakukan, Takamichi memotong dan menyuruhnya berhenti. Berdiri di ambang pintu, dia bilang bahwa bahkan jika dia membantu pun, tidak akan ada peluang untuk menang melawan Baton. Adegan berpindah dari dalam desa ke pemandangan jauh, sebuah markas besar mirip benteng yang berdiri di sepanjang jalan dengan pegunungan di latar belakang. Di dalam tempat itu, seorang pria babak belur berteriak dan memohon ampun saat dia dihantam dengan brutal lalu dilempar ke samping. Close-up wajah buas memperlihatkan seringai kejam saat Baton meremehkan mereka sebagai anak-anak tak berguna. Baton menjulang di atas bawahannya dan menggeram bahwa mereka bahkan tidak bisa menangkap satu wanita pun. Bawahan yang babak belur itu mati-matian memanggil Violet, sementara Baton dengan dingin hanya menjawab, "Ya sudahlah." Seorang wanita datang lalu dengan tenang berkata bahwa dia sudah di sini, dan menanyakan apa yang Baton inginkan. Violet berdiri di hadapannya saat Baton memerintahkannya membawa wanita-wanita dan kepala pria itu, dan dia menjawab pelan bahwa dia mengerti. Saat dia pergi melewati pintu lengkung itu, Baton mengejek bahwa mereka boleh melawan sepuasnya, karena mereka tak lebih dari semut. Cerita lalu beralih ke kenangan damai saat Aura dan Amira dipanggil masuk dan diberitahu bahwa sudah waktunya makan. Di rumah yang hangat, Marla berkata hari ini mereka makan sup sayur yang sangat populer dan masih ada tambahannya. Lalu menambahkan bahwa setelah makan siang mereka harus pergi memetik beberapa tanaman obat. Aura menjawab ibunya dengan cerah, "Iya, Bu," sementara anak yang lebih kecil tersenyum di sampingnya. Kenangan itu mendadak berubah kelam saat sosok mengerikan terengah-engah di kegelapan, menyeringai sambil maju mendekat. Akibat kejadian itu terlihat di lantai, tempat Marla terbaring roboh di antara bunga-bunga yang berserakan dan pecahan tembikar. Sambil memeluk erat gadis kecil itu, Aura menahan tangisnya saat kenangan ibunya memanggil namanya dan menyuruh Amira menjaga dirinya kembali membanjiri di tengah air mata. Bayangan wajah lembut ibu mereka yang masih tertinggal seolah menitipkan sesuatu yang penting kepada Amira, sementara kata-katanya yang memudar memintanya untuk menjaga dirinya. Aura tersentak bangun di ranjang, tubuhnya basah oleh keringat dan menangis sambil spontan memanggil ibunya dengan putus asa. Seorang pemuda berambut hitam menyapanya santai, "Selamat pagi," lalu sambil tersenyum bertanya apakah dia bermimpi buruk. Masih di bawah selimut, Aura duduk kaku dan hanya menatapnya dalam diam. Menyadari tatapan itu, dia menggoda bahwa Aura menatapnya tanpa bicara. Lalu bercanda apa jangan-jangan dia jatuh cinta padanya. Seketika, seorang gadis kecil menerobos masuk dengan marah dan menuntut tahu apa yang sedang dia lakukan di rumah mereka. Kaget oleh tenaga gadis kecil itu yang tiba-tiba, dia cuma bisa bereaksi dengan syok dan mengakui bahwa gadis itu ternyata sangat kuat. Berdiri dengan gaun tidurnya sambil menatap marah, Aura berargumen bahwa kepala desa hanya menunjukkan rumah untuknya, jadi dia menuntut penjelasan kenapa dia ada di sini bertingkah seperti ini. Lalu menyebutnya mesum berat. Gadis kecil itu dengan ceria berkata Amira sudah bangun. Dan Amira menjawab bahwa dia bangun karena mencium masakan Oni-chan. Melihatnya makan, Aura hanya bisa menatap kaget dan sadar bahwa dia benar-benar sedang makan sesuatu. Gadis kecil itu dengan gembira menyumpal pipinya dan membanggakan bahwa kali ini makanan itu dimasak orang lain, bukan olehnya. Di meja sarapan, pemuda berambut hitam itu makan bersama mereka, lalu memperhatikan bahwa penduduk desa tidak punya telinga yang sama seperti Aura dan bertanya-tanya kenapa begitu. Aura menjelaskan bahwa keluarganya memang bukan berasal dari desa ini, bahwa telinga berbulu itu adalah ciri ras Kukulu, dan berkat para penduduk desa itulah mereka punya tempat untuk tinggal.